Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin, pendengar setia Mujahidin FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita nikmatnya. Kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kali ini kami ingin menyampaikan tentang keutamaan sidik dan kadzib. Keutamaan tentang sidik dan kadzib, tentang jujur serta bohong. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya sidik atau kejujuran itu mengarahkan manusia, menunjukkan manusia, menggiring manusia kepada albir, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya amal-amal baik itu menggiring manusia kepada surga. Wa innar rajula la yasduq, dan sesungguhnya orang yang selalu jujur itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bergelar siddiqa, menjadi siddiq. Orang yang selalu jujur itu akan nanti mendapatkan gelar siddiq. Sebaliknya, Rasul bersabda, sesungguhnya bohong itu akan menggiring manusia kepada fujur, semua perbuatan jahat. Dan sesungguhnya perbuatan jahat itu akan menggiring manusia kepada neraka. Kalau orang selalu berbohong, nanti akan ditulis oleh Allah sebagai kadzab, ditetapkan oleh Allah sebagai kadzab, yaitu pendusta. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini mengandung makna yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita mendidik untuk menjadi jujur dalam segala kondisi kita. Kata siddiq dan kata as-siddiqin atau sadiqin was-sadiqat di dalam surah Al-Ahzab itu diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam level 4 kebaikan. Jadi di dalam surah At-Taubah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Nah, as-sadiqina was-sadiqat itu level 4, urutan keempat dalam penyebutan ini. 1. Muslimin wal muslimat. 2. Mu'minin wal mu'minat. 3. Qanitin dan qanitat. Yang keempat, shadiqina was-shadiqat. Kalau kita ingin melihat dan membedah maknanya, Islam itu atau Muslim itu adalah orang yang tunduk dengan pembuktian dari lisan dan anggota tubuhnya. Itu namanya Islam atau Muslim. Ketundukan itu bisa dilihat dari mulutnya yang mengatakan saya percaya. Lalu dibuktikan dengan anggota tubuhnya yang mau untuk mengikuti apa yang dia percayai dengan lisannya itu. Meskipun hatinya kita nggak tahu apa isinya, orang Islam untuk Nabi SAW dan kita sudah nggak bisa untuk mengatakan bahwa aku tak percaya dia itu orang Islam. Nggak bisa kita mengatakan seperti itu kalau dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka lisan itu sudah membuktikan bahwa dia sudah beriman. Jadi Muslim itu kadang-kadang belum masuk ya dalam kategori tidak masuk dalam penilaian itu adalah hati. Itu sulit untuk diukur ya dengan kata Muslim. Tapi meningkat ke level kedua yaitu wal mu'minina wal mu'minat. Nah, kalau sudah ke wal mu'minina wal mu'minat itu levelnya sudah ke hati. Makanya tingkatannya tingkat 2 sudah. Jadi ketundukan itu berasal dan bersumber dari hati, kemudian diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh anggota tubuh. Itu namanya wal mu'minina wal mu'minat. Sudah levelnya memang betul-betul bersumber dari hati. Kemudian wal qanitina wal qanitat itu bukan sekedar dia tunduk dengan hatinya, dia tunduk dengan lisannya, dia tunduk dengan anggota tubuhnya, tetapi ketundukannya itu sudah ya, berasal dari sudah mendarah daging ketundukannya, sehingga dia selalu tunduk, selalu taat, selalu ingin melaksanakan perintah Allah senantiasa dan tak pernah putus-putus. Itu namanya wal qanitina wal qanitat. Nah, orang yang qanitin dan qanitat level 1, 2 dan 3 ini insya Allah dia adalah orang yang shadiqina was shadiqat, orang yang jujur. Jujur dari apa? Jujur kata, jujur hati, jujur kata, jujur perbuatan. Jadi shadiqin dan shadiqat itu adalah orang yang jujur dari hatinya, berkata dari sumber yang sudah dikeluarkan atau bersumber dari hatinya, mengamalkan apa yang dia ucapkan dan mengucapkan apa yang dia yakini. Itu namanya as-shadiqina was-shadiqat. Jadi mengamalkan apa yang dia ucapkan dan mengucapkan apa yang diyakini. Itu namanya as-shadiqina was-shadiqat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kalau orang sudah sampai ke level ini, sesungguhnya as-sidqa, kejujuran itu dengan 3 levelnya tadi, bahwa dia sudah jujur dari hatinya, mulutnya, anggota tubuhnya membenarkan apa yang dia ucapkan, kemudian mulutnya membenarkan apa yang diyakini oleh hatinya itu, dan dia terus-menerus melakukan hal itu, insya Allah kejujuran itu akan menggiring orang itu menuju menjadi orang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut kekuatan untuk melakukan yang baik-baik. Sumbernya apa? Ternyata kejujuran. Kejujuran dari hati, keinginan untuk melakukan yang baik-baik. Kemudian itu diucapkan, lalu dengan pengucapan itu kuat dia untuk melakukan amal-amal baik.
Jadi ini nanti akan membuat orang menjadi bersemangat, kuat, konsisten di dalam kebaikan. Ya, dia akan konsisten di dalam kebaikan. Dan orang yang konsisten dalam kebaikan itulah nanti wa innal birra yahdi ilal jannah, yang akan mengundang orang, yang akan menggiring orang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu sekalian, surga itu ya dilatar belakangi oleh perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dia sababnya itu adalah karena kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu kebaikan itu sumbernya dari mana? Kejujuran kita dalam beriman, kejujuran kita dalam berucap, kejujuran kita di dalam berbuat. Nah, perbedaan dengan orang munafik apa? Kata tak selaras dengan hati. Perbuatan tak selaras dengan kata dan hati. Nah, itu ketika dia tidak selaras, dia tidak sesuai, nggak ada ritmenya, ini tidak sejalan ya, antara hati, kata dan perbuatan, maka dia menjadi tidak punya kekuatan melakukan yang baik-baik. Dia nggak punya kekuatan untuk melakukan yang baik-baik. Karena kekuatan utama orang melakukan yang baik itu adalah karena hatinya sudah membenarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia benarkan, kemudian dia ucapkan tentang keyakinannya tersebut. Nah, ini yang akan membuat orang kuat melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, dan sebelumnya, sebelum kebalikan, orang yang senantiasa jujur ini akan ditulis oleh Allah Siddiqo. Ya, Siddiqo. Nah, inilah gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Level tertinggi dari sahabat yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu gelar yang tak mungkin dan tak diberikan oleh Rasulullah kepada orang lain. Ya, selain itu meskipun ada yang senantiasa jujur, tetapi untuk gelar Abu Bakar yang mendapatkan paten dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, As-Siddiq ini, ya Siddiqo. Abu Bakar melekat namanya dengan As-Siddiq. Nah, ini kenapa? Karena kemampuan beliau untuk senantiasa meyakini apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad, kemudian selalu mengucapkan apa kebenaran yang bersumber dari Nabi Muhammad, mengamalkan selalu tanpa keraguan apapun yang dilaksanakan, dikatakan oleh Nabi Muhammad dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya, bohong itu lawan daripada siddiq. Ya, bohong itu lawan daripada siddiq. Sesungguhnya bohong itu akan mengantarkan orang kepada kejahatan. Hadirin, hadirat sekalian, bohong itu adalah tanda kelemahan orang. Dan siddiq, kejujuran itu tanda kekuatan orang. Orang kalau bohong itu sulit. Kenapa dia berbohong? Karena dia ingin menyembunyikan kejahatan dan kelemahannya sebenarnya. Ingin menyembunyikan kesalahannya sehingga dia harus berbohong. Itu tanda kelemahan orang. Ya. Dan selalu orang itu baru berbohong. Kenapa? Karena dia takut kesalahannya terungkap. Dia takut kesalahannya terungkap. Itu orang yang berbohong seperti itu. Sesungguhnya bohong itu akan menggiring orang kepada berbuat jahat. Pamannya gini, bohong selamat satu kali. Ya, selamat satu kali. Akhirnya bersemangat untuk berbohong. Semangat untuk berbohong lagi. Selamat kedua kali. Dan kejahatan itu tidak akan mungkin ditutup kecuali dengan kejahatan berikutnya. Dan kejahatan itu nggak mungkin ditutup kecuali dengan bohong. Begitu. Jadi ini yang membuat nanti kebohongan itu
akan menggiring orang, ayo terus saja, lanjutkan bohongnya, lanjutkan bohongnya, lanjutkan bohong. Makin hari makin, orang Pontianak bilang pacak dia. Ya, untuk berbuat, untuk mencari alasan-alasan untuk berbohong. Terus dia, sehingga dia selamat melakukan kejahatan-kejahatan. Dia selamat melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi pandai-pandai tupai melompat, ya pasti juga akan ya jatuh. Dan sepandai-pandai orang menyembunyikan busuk, pasti nanti akan ketahuan dan keciuman baunya. Nah, selalu dia akan merasakan ketidaknyamanan di dalam berbohong. Dan kebohongan inilah yang akan mendatangkan kejahatan. Kejahatan itu akan mengundang atau menggiring orang kepada neraka. Dan yang bahayanya adalah kalau orang sering-sering berbohong, maka dia akan ditulis menjadi kadzab, pembohong. Nah, kalau sudah menjadi pembohong, ini sudah menjadi salah satu tabiat hidup manusia, maka hidupnya tidak bakalan selamat di dunia dan di akhirat. Sempit hidupnya di dunia, kemudian celaka nasibnya di akhirat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, oleh sebab itulah sebenarnya jujur itu adalah menyelamatkan diri yang paling utama sebelum menyelamatkan orang lain. Bohong adalah mencelakakan diri sebelum mencelakakan orang lain. Nah, kita mudah-mudahan selalu berusaha berusaha untuk jujur dalam segala hal. Dan jujur itu harus berasal dari keyakinan kita, dari hati kita. Hati yang jujur, ya hati yang membenarkan sebuah kebenaran, itu lisan sangat kuat, komitmen untuk mengucapkan kejujuran tersebut, kemudian anggota tubuh bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, insya Allah akan membuat kita semakin hari semakin mudah melakukannya kebaikan itu, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Itu semua bersumber daripada kejujuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidup kita ini dengan kejujuran, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kebohongan-kebohongan yang hari-hari ini makin tersebar banyak sekali. Berbagai macam jenis kebohongan itu bisa dilakukan oleh orang lain sengaja atau dia tidak sengaja karena menyebarluaskan kebohongan dari sumber orang lain. Tapi semuanya itu kita harus berhati-hati dengan kebohongan ini, karena akan mencelakakan diri kita, mencelakakan orang lain di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa selektif di dalam beriman, berkeyakinan, di dalam berbuat, berkata, di dalam berbuat untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar